Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dari berbagai sumber catatan saya ada berbagai indikasi tentang masuknya cahaya ini. Indikator-indikator hadirnya cahaya. Ini bagi yang mengalami saja. Yang tidak mengalami insya Allah nanti mengalami kalau kita serius. Ini kalau dalam dunia sufi istilahnya macam-macam. Ada yang menyebutnya kasyaf, ada yang menyebutnya syahadah, musyahadah, ada yang menyebutnya makrifat. Cirinya apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Kaca cahaya kita terang oleh cahayanya Allah. Ini indikator pertama. Ini dimensi rasanya. Ini berarti kalau dimensi rasa yang ngalami, yang ngerti adalah exciting. Exciting itu saya tulis dalam bahasa Inggris ya, karena keyboardnya susah kalau dalam bahasa Arab. Exciting itu gembira. Jadi seperti gembiranya kita kalau mendapat kebahagiaan yang besar, sehingga yang lain-lain kecil semua. Mungkin bayangkan ya mudahnya kamu nembak orang yang kamu taksir, bertahun-tahun kamu incer, akhirnya kamu tembak dan diterima. Itu kan exciting, senangnya luar biasa. Kalau engkau mendekat ke Allah dengan serius, tiba-tiba hanya kebahagiaan saja yang engkau rasakan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, tidak ada lagi komplain-komplain dengan situasi real hidupmu. Kemungkinan cahayanya Allah sudah menyusup masuk dalam dirimu. Exciting, gembira yang luar biasa. Kemudian yang kedua, oceanic. Oceanic ini menyamudra. Apa ya menyamudra? Seperti samudra, engkau merasa luas. Apapun yang terjadi seolah-olah engkau bisa menampungnya. Ujian apapun yang hadir, engkau tidak tergetar. Semuanya engkau terima. Sebagaimana samudra yang bisa menampung apapun yang masuk dalam dirinya. Jadi oceanic. Rasanya meluas. Kalau exciting itu gembira luar biasa, oceanic itu rasanya meluas. Hatinya menyamudra. Fenomena apapun, peristiwa apapun dalam hidup mampu ditampung dalam dirinya tanpa ada keluhan, tanpa ada protes. Ciri yang ketiga hadirnya cahaya adalah deeply moving. Deeply moving itu tergeraknya jiwa. Tergerak itu seperti orang terharu. Jadi batin kita itu sangat tersentuh. Itu namanya deeply moving. Di tempat saya sekarang baru hujan. Mungkin suaranya terdengar nggih. Kayak seperti lama tidak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Itu kan deeply moving. Alhamdulillah, kita rasanya terharu sekali dengan hadirnya cahaya ini dalam hidup kita. Entah tentang apa, entah dari mana hadirnya. Itu kita gembira sekali, batin kita meluas. Kita begitu tersentuh, begitu terharu. Terharu yang bahagia ya, bukan terharu yang seperti apa. Deeply moving itu mungkin kayak teman-teman yang sudah mati-matian nulis skripsi, bolak-balik ditolak, akhirnya ditandatangani. Ujian lulus,
exciting, oceanic, deeply moving. Kemudian elevating. Elevating itu elevate itu naik, mungkin bisa diartikan melayang. Jadi rasanya kita ini seperti terbang mengangkasa. Nikmatnya luar biasa. Itu melayang. Ini menjelaskan ini rada susah ini ya, karena urusannya rasa. Pokoknya nanti momen-momen dulu kita pernah mengkaji peak experience. Itu cirinya tidak jauh dari situ. Ada elevating. Kita melayang. Rasanya nikmatnya luar biasa. Dan yang kelima, calm. Calm itu tenang, sakinah. Jadi diri kita yang tenang. Ini seperti di surat At-Taubah itu kan. Ayat 40. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Maka Allah kemudian menurunkan rasa tenang dalam dirinya. Wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Dan Allah menguatkannya, membantunya dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Jadi orang yang mengalami, merasakan cahaya dari Allah, batinnya akan tenang. Kegembiraan, kemudian rasa meluas, rasa tersentuh, rasa melayang dan tenang yang luar biasa. Ini momen-momen ketika cahaya masuk dalam diri kita. Ini detailnya bisa kita lihat ulang ketika dulu kita membahas tentang peak experience. Materi terakhir, cahaya dalam bentuk ilmu. Orang-orang tadi yang mengalami ma'rifat, mukasyafah, musyahadah, ini kan kita menyebutnya orang dengan kualitas yang luar biasa. Tapi jangan lupa, di antara hidayahnya Allah, antara lain bentuknya adalah ilmu. Jadi ini konteksnya sedikit berbeda dengan cahaya di atas cahaya tadi. Saya pinjam sebentar teorinya Imam Ghazali di Ihya untuk menjelaskan cahaya dan ilmu. Menurut Imam Ghazali, ilmu itu ya cahaya, cuma jangan lupa cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja, ada kalanya menerangi orang lain saja, ada kalanya, dan ini yang ideal, menerangi diri sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman ini kan hakikatnya sedikit-sedikit sudah mengalami cahaya, paling tidak cahaya ilmu. Jangan lupa ada 3 kategori tadi. Cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu, ilmuwannya sangat berkualitas. Dia manusia yang utama, tapi manfaatnya untuk sekeliling kurang. Jadi dia terang tapi dalam dirinya sendiri saja. Dia manusia unggul yang luar biasa, tapi dalam dirinya sendiri saja. Manfaatnya ke sesama perlu dimaksimalkan lagi, biar tidak hanya menerangi dirinya sendiri saja. Ini seperti lampu yang terang di lampunya saja tapi tidak menerangi yang lain. Ini juga kurang. Ada lagi yang sebaliknya, bercahaya menerangi yang lain saja, dirinya sendiri tidak. Ini seperti mungkin orang-orang yang sukanya menasehati orang, ilmunya tinggi untuk nuntun orang, untuk menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak menjalani. Orang lain jadi baik, jadi berkualitas, jadi semakin dekat dengan Allah karena dirinya, tapi dia sendiri karena tidak menjalani, ya kualitas hidupnya tidak naik-naik. Nah, ini orang level 2. Ini mungkin untuk teman-teman yang kebetulan jadi ustadz, kebetulan
punya momen untuk khutbah, untuk ceramah, untuk nuntun masyarakat di level apapun. Hati-hati jangan jadi yang kedua. Ini ibaratnya seperti lilin. Dia menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri leleh dan hancur. Jadi menerangi yang lain saja, tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Ada yang dirinya sendiri saja tidak ingin berbagi, jadi dia sangat berkualitas, tapi sekelilingnya tidak. Kalau bisa ya yang nomor 3. Kita ini sedikit-sedikit punya ilmu, ya kita jalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sekaligus juga kita terangi yang lain yang di sekeliling kita. Dari situlah nanti ilmu akan memberikan manfaat dalam hidup kita dan juga hidupnya orang lain. Ini nanti akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah, membersihkan jiwa kita sehingga terang dan menangkap cahayanya Allah. Oke, terakhir teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan cahaya. Tiba-tiba saya teringat dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini salah seorang nabi yang nanti di salah satu momen dakwah beliau pada umatnya mengalami 3 kegelapan sekaligus. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Ceritanya begitu. Sengaja saya angkat bagian terakhir ini dengan kisahnya Nabi Yunus karena saya melihat hari ini kita banyak berkubang dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan pandemi, mungkin kegelapan situasi global, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan macam-macam. Banyak sekali kegelapan-kegelapan. Cirinya orang dalam kegelapan itu sederhana, dia bingung. Jadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, dia tidak bisa menentukan. Itu biasanya orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau teman-teman banyak merasakan itu akhir-akhir ini, entah dalam bidang apa, mari kita lebih dekat lagi ke Allah. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami momen ditelan oleh ikan paus, sehingga mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di malam hari. Nah, beliau ini kabarnya ditelan pada waktu malam hari. Dan dalam kegelapan itulah Nabi Yunus memperbanyak mendekat ke Allah dengan mengucapkan lafal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam kalimat ini ada kepasrahan total kepada Allah, sekaligus pengakuan bahwa akulah yang banyak melakukan kezaliman selama ini, akulah yang banyak melakukan kesalahan selama ini, aku ini hamba-Mu yang banyak melakukan kekeliruan. Nah, dalam kebingungan-kebingungan kita, mari kita perbanyak kalimat dari Nabi Yunus ini plus kesadarannya. Jadi kita sadari bahwa mungkin segala kebingungan, segala kegelapan hari ini itu antara lain karena andilku sendiri dengan kezaliman-kezaliman di levelku. Maka aku bertobat dan aku pasrah sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, saya kira itu teman-teman sesi kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicari sisi-sisi yang relevan untuk hidup teman-teman semua dari sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.